Guys, jadi udah pada kenal kan sama anggota-anggota kelompok ini? Nah, sekarang kita kenalan sama materi yang bakal kita bahas yuk. Oke, jadi hari ini di sini kita punya 7 discussion points. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua ada definisi akuntansi sektor publik, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik, pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya, hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan, unsur-unsur laporan keuangan sektor publik, serta perbedaan laporan keuangan sektor publik swasta dan yang lainnya. Nah, kita masuk ke yang pertama. Sebelum kita terlampau jauh membahas mengenai sektor publik, akan lebih baik apabila kita mengetahui dulu apa itu definisi sektor publik itu sendiri. Jadi, sektor publik adalah gabungan dari berbagai macam organisasi yang kompleks dan banyak jenisnya, mulai dari pemerintahan, badan usaha milik negara, dan masyarakat. Kompleksitas dari sektor publik ini mengakibatkan kebutuhan akan informasi untuk perencanaan dan pengendalian dalam manajemen lebih bervariasi. Tanggung jawab yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada tuntutan sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Itu yang bakal kita bahas. Selanjutnya ada definisi akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik sendiri memiliki banyak definisi yang diberikan oleh beberapa ahli yang berbeda-beda. Nah, di sini kita mengambil dua contoh definisi akuntansi sektor publik dari dua ahli yang berbeda. Yang pertama yaitu menurut Bastian. Bastian mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Ya, termasuk kepada BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Yang kedua, menurut Halim. Halim mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil. Nah guys, kayak yang udah dijelasin tadi sebelumnya, sekarang kita masuk ke tujuan dan fungsi. Laporan keuangan sektor publik ini sendiri pastinya dibuat dengan adanya tujuan dan fungsi seperti hal-hal lain pada umumnya. Secara umum, ada 6 tujuan dan fungsi dari laporan keuangan sektor publik ini. Yang pertama yaitu kepatuhan dan pengelolaan. Dengan membuat laporan keuangan, berarti udah menjadi jaminan kepada pihak pengguna laporan keuangan dan pihak otorisasi penguasa bahwa pengelolaan keuangan udah dilakuin dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan yang udah ditetapin. Yang kedua, ada akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Jadi, laporan keuangan ini tuh digunain untuk pertanggungjawaban kepada publik untuk mengetahui kinerja dan evaluasi dari manajemen, mengetahui pencapaian atas target yang sudah ditetapin, terus membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis, serta memungkinkan untuk pihak luar mengetahui bahwa atas barang dan jasa yang telah diterima dan mengetahui efisiensi sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk membuat perencanaan, kebijakan, dan aktivitas di masa yang akan datang, di masa depan, dan digunakan untuk mencari informasi pendukung tentang otorisasi penggunaan dana. Yang keempat, ada kelangsungan organisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui kelangsungan organisasi, apakah masih mampu dalam hal menyediakan barang dan jasa atau sudah tidak mampu lagi. Yang kelima, hubungan dengan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi banget untuk memberikan kesempatan kepada organisasi agar bisa berkomunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atas prestasi yang telah didapatkan. Nah, yang terakhir yaitu sumber fakta dan gambaran. Jadi laporan keuangan itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok yang memiliki kepentingan untuk mengetahui fakta dan gambaran organisasi secara lebih lengkap. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang keenam tujuan dan fungsi dari laporan keuangan sektor publik. Selanjutnya, setelah kita tahu tujuan dan fungsi dari dibuatnya laporan keuangan sektor publik ini, kita juga harus tahu dong, buat siapa nih laporan ini dibuat, siapa yang bakal ngegunain laporan ini. Nah, Drebin et al. Melakukan identifikasi pada tahun 1981. Terdapat 10 pemakai atau pengguna laporan keuangan sektor publik ini, yaitu yang pertama, pembayar pajak,
pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa, karyawan atau pegawai, pemasok atau vendor, dewan legislatif, manajemen, pemilih, serta badan pengawas. 10 pihak-pihak itulah yang akan menggunakan atau memakai laporan keuangan sektor publik ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Pada dasarnya, ada 3 hak-hak dasar masyarakat atau di sini dikatakan publik terhadap pemerintah, yaitu yang pertama, hak untuk mengetahui atau right to know, di mana masyarakat berhak untuk mengetahui kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, dan apa saja alasan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Yang kedua adalah hak untuk diberikan informasi atau right to be informed, di mana masyarakat berhak untuk diberikan penjelasan secara terbuka terkait permasalahan yang menjadi perdebatan publik. Yang ketiga itu adalah hak untuk didengarkan aspirasinya atau right to be heard and to be listened to, di mana masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan suara mereka kepada lembaga legislatif seperti DPR. Kemudian mengenai kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan, itu contohnya bisa kita ambil masyarakat pengguna fasilitas pelayanan publik. Nah, masyarakat ini tentunya berhak untuk mengetahui berapa harga, berapa biaya, dan bagaimana sih kualitas dari fasilitas pelayanan publik tersebut. Kemudian contoh lain itu adalah masyarakat yang membayarkan pajak. Tentunya masyarakat ini perlu untuk mengetahui keberadaan dana dan penggunaan dana yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah melalui pajak. Selanjutnya mengenai unsur-unsur laporan keuangan sektor publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, di mana ada 7 unsur laporan keuangan sektor publik. Yang pertama itu adalah laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Yang ketiga, neraca. Yang keempat adalah laporan operasional atau LO. Yang kelima adalah laporan arus kas atau LAK. Yang keenam adalah laporan perubahan ekuitas atau LPE. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai perbedaan berdasarkan jenis-jenis laporan. Di sini kita lihat bahwa di sektor publik mereka itu menggunakan laporan realisasi anggaran atau LRA. Saya tekankan lagi, laporan jenis LRA seperti itu. Namun kalau di sektor swasta mereka menggunakan laporan jenis laba rugi. Karena kenapa demikian? Karena swasta itu mengedepankan keuntungan daripada pelayanan. Namun memang swasta kalau dibilang pelayanan juga mereka juga tidak kalah saing ya dengan pemerintah untuk masalah kenyamanan, masalah kualitas, mereka tidak kalah saing dengan pemerintah. Yang kedua ada untuk sektor publik, di sini ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau bisa disingkat sebagai laporan perubahan SAL. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, laporan operasional. Itu kalau di publik. Namun kita lihat bahwa di sektor swasta mereka hanya merah satu jenis laporan, yaitu adalah laporan neraca, laporan posisi keuangan ya seperti itu. Terus di sektor publik itu ada laporan arus kas atau LAK. Swasta juga menggunakannya. Sama. Namun nanti waktu dibuat laporannya itu akan berbeda. Isi laporannya. Isi dari laporan itu akan berbeda. Seperti itu. Sektor publik dia menggunakan laporan perubahan ekuitas. Swasta juga sama, menggunakan laporan perubahan ekuitas. Ya, tapi di orientasinya di modal ya kalau swasta. Terus kalau publik itu ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Publik juga sama seperti itu juga ya. Untuk mengetahui apa yang apa itu sih CALK, SAL akan kita bahas lebih lanjut seperti itu ya. Oke, dari segi aspek lainnya nih, kita hitung dari era 1 2 3 4 5 6 7. Era 7. Kita bahas yang persatu. Yang pertama, sektor publik. Sektor publik kita lihat di sini. Fokus laporannya. Finansial dan politik berfokus pada bagian organisasi. Karena kenapa demikian? Mereka berfokus pada politik. Ya karena itu mereka juga mengedepankan namanya pelayanan. Mereka juga mengedepankan mencari keuntungan. Namun itu imbang. Kalau dibilang imbang pasti ada juga selisih tipis pasti ya. Tapi tetap publik itu akan berorientasi pada pelayanan daripada keuntungan.
Kalau swasta dia hanya berfokus pada finansial. Kenapa demikian? Seperti kita ketahui dan saya jelaskan bahwa swasta memang berfokus mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak meninggalkan kualitas pelayanan. Ya. Kedua, aturan pelaporan. Di sektor publik dia dikatakan bahwa ditentukan oleh Departemen Keuangan. Namun, kalau untuk di sektor swasta, mereka ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi. Ingat, Undang-Undang Standar Akuntansi. Pasar modal dan praktik akuntansi. Jelas perbedaannya sangat signifikan. Di mana publik hanya mengikuti satu aturan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Namun kalau swasta ditentukan oleh 3 bagian, itu undang-undang, pasar modal, dan praktik akuntansi, seperti itu. Aspek perbedaan yang 3, ukuran kinerja. Sektor publik, finansial dan non-finansial. Sedangkan swasta itu finansial. Sama sudah saya katakan sebelumnya, sektor publik juga mengedepankan keuntungan, namun tidak terlalu berfokus seperti di swasta yang hanya mengedepankan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi namun juga tidak meninggalkan kualitas pelayanan itu sendiri, ya. Terus keempat, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Kalau publik itu bertanggung jawab kepada parlemen di Indonesia akan bertanggung jawab kepada DPR atau DPRD, seperti itu. Dan masyarakat luas tentunya karena kita berorientasi pada demokrasi. Sedangkan swasta itu hanya kepada pemegang saham dan kreditur. Kenapa demikian? Karena swasta memang berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah, dan mereka hanya dibantu oleh pemegang saham dan kreditur ataupun investor. Aspek perbedaan yang kelima, regulator aturan pelaporan. Sektor publik pengaturnya itu adalah Kementerian Keuangan. Sedangkan swasta itu diatur oleh 3 bagian, yaitu dikatakan adalah standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi umum. Jelas berbeda sekali, ya, dan jumlah saja sudah berbeda. Aspek perbedaannya ke-6, pemeriksa dan pemberi opini terhadap laporan. Sektor publik akan diperiksa oleh BPK. Apa itu BPK? Adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Adalah badan independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memeriksa perjalanan dana itu sendiri, ya. Dan swasta itu akan diawasi oleh kantor akuntan publik atau KAP, seperti itu, ya. Aspek perbedaan adalah metode pencatatan. Sektor publik ya berdasarkan cash basis dan sektor swasta atau accrual basis, ya. Kesimpulan, di sini katakan bahwa laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu identitas dalam suatu periode akuntansi sebagai gambaran dari kinerja suatu entitas tersebut. Laporan keuangan yang komprehensif dapat menjadi fasilitas dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan secara umum mempunyai peranan prediktif dan produktif, yaitu menyediakan informasi dan yang berguna untuk memprediksi besar sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan. Sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan serta risiko dan ketidakpastian terkait. Kita ambil garis besar saja bahwa di sini laporan keuangan itu bertujuan untuk melaporkan dan memberitahu kepada orang yang wajib diberitahu, seperti masyarakat luas, pemegang saham, kreditur, investor, bahwa dana ini loh dana yang telah kami gunakan, ini loh output yang telah kami gunakan, ini loh kelajuan atau perjalanan dari dana yang telah kalian berikan kepada kami, seperti itu. Sehingga diperlukan laporan keuangan itu yang bersifat transparansi, akuntabel, efisiensi dan efektivitas, seperti itu. Karena semua orang menginginkan bahwa penggunaan dana itu harus efisiensi dan efektif. Karena kalau bisa ya, dana itu ya, dikasih 10 triliun dan kalau bisa itu 10 triliun itu harus ada sisa, seperti itu. Ya. Dan di sisa juga laporan keuangan juga harus berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya. Karena kenapa? Karena kalau tidak berdasarkan data dan fakta itu terindikasi itu bisa ada yang money laundry, korupsi, dan penyelewengan dana yang lainnya, seperti itu. Untuk info lebih lanjut mengenai laporan keuangan bisa kalian baca-baca di jurnal akademik maupun di buku-buku yang bisa kalian beli secara online maupun bisa kalian langsung beli di toko bukunya, karena banyak sekali buku-buku bacaan yang membahas tentang apa sih laporan keuangan itu dan bagaimana kelanjutan dan perjalanan dari laporan keuangan itu sendiri. Sekian.